Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan kisah dan sejarah jagoan dari Padang, dikenal dengan Parewa Gadang. Memiliki perawakan tinggi besar dengan sorot mata yang tajam menyelidik, membuat tak sembarang orang berani menatapnya. Tak sedikit jagoan kampung yang bertekuk lutut padanya. Bahkan terdengar berita lelaki tinggi besar itu juga mampu mengalahkan harimau. Samiun Datuk Bagindo merupakan orang terpandang dan disegani di kampungnya sebagai penghulu dan juga panutan, serta pucuk pimpinan dalam suku Sikumbang. Istrinya bernama Buliah, wanita Minang yang taat dalam menjalankan syariat. Pada 31 Agustus tahun 1889, Samiun Datuk Bagindo dan Bunda Buliah mendapat anugerah seorang bayi lelaki yang sehat, yang kemudian dikenal dengan nama Adam Balai-Balai. Sebagai anak tunggal, Adam Balai-Balai sangat disayangi oleh orang tuanya. Mereka berharap di suatu waktu Adam dapat tumbuh sebagai anak yang berbakti dan berpendidikan tinggi. Adam memulai pendidikan formalnya di desa pada pagi hari. Malamnya ia belajar agama di surau. Kebiasaan ini telah membudaya di seluruh ranah Minang. Adam Balai-Balai merupakan anak yang pintar. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah government, ayahnya berkeinginan agar Adam melanjutkan pendidikan di sekolah raja di Bukit Tinggi. Pada masa itu tidak semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan, karena pendidikan hanya diperuntukkan bagi keluarga-keluarga terpandang. Namun Adam tidak ingin melanjutkan pendidikan resminya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak alasan yang dikemukakan Adam untuk menghindar dari saran orang tuanya. Adam beralasan ia tak ingin masuk sekolah raja di Bukit Tinggi karena ia tak suka memakai pentolan. Tentu itu alasan yang dibuat-buat oleh Adam. Adam meminta izin untuk belajar ilmu silat. Kedua orang tuanya sangat kecewa. Namun keinginan anak tunggal sungguh sulit untuk dihalangi. Pada akhirnya Adam mulai mendalami ilmu silat. Keinginan Adam belajar ilmu silat telah tumbuh sejak kecil. Keinginan itu semakin tinggi saat ia menginjak masa remaja. Tidak kurang dari 10 tahun Adam menghabiskan waktu belajar dan berguru pada banyak pendekar. Cita-cita Adam tercapai. Ia kini mampu menguasai banyak aliran silat yang ada di ranah Minang. Kemampuan silat yang dimiliki Adam membuat ia menjadi Parewa Gadang. Demikian istilah yang disematkan penduduk pada dirinya, sehingga ia sangat ditakuti. Lebih tepatnya, ia menjadi seorang jagoan dan preman kampung yang menakutkan. Tak satu jagoan kampung yang dapat mengalahkannya. Pernah pula beberapa preman berusaha mengeroyoknya, tapi para pengeroyok itu dapat dengan mudah ia lumpuhkan. Rasa jumawa mulai mengalir dalam diri Adam, membuat ia tumbuh sebagai jagoan yang bertemperamen tinggi dan berwatak keras. Tak segan-segan ia memukul orang yang tak ia sukai. Beberapa penduduk pernah melihat Adam mengalahkan seekor harimau. Kejadian itu tepat di tepi hutan di wilayah Agam. Seiring perkembangan waktu, orang tua Adam merasa sangat kecewa melihat perkembangan anak tunggalnya. Anak yang diharapkan dapat tumbuh sebagai anak berguna dan berpengetahuan tinggi, ternyata hanya menjadi seorang preman dan Parewa Gadang. Sungguh sangat memalukan bagi orang tua Adam.
Pada dasarnya Adam memiliki banyak kelebihan dibanding dengan teman-teman seusianya. Adam tidak hanya sebagai seorang jago silat, tetapi ia juga sebagai pemain sepak bola yang handal. Saat bola berada di kakinya, sulit bagi lawan untuk merebut. Tidak hanya gocekannya yang hebat, slidingnya membuat lawan terpental. Adam juga memiliki kelebihan lain. Ia sangat terampil dalam bermain musik. Sungguh seorang pemuda yang sempurna. Merasa kehidupan di kampung tidak lagi menarik dan semua orang merasa takut dengan dirinya, Adam memutuskan untuk merantau. Bekal ilmu silat yang dimiliki cukuplah bagi Adam untuk memulai hidup baru. Kemudian Adam merantau ke wilayah Sawah Lunto. Tak sulit bagi Adam untuk memperoleh pekerjaan. Setelah melalui berbagai prosedur, Adam diterima di sebuah perusahaan pertambangan batu bara. Bertugas sebagai mandor mengawasi para orang-orang rantai, yaitu orang-orang tahanan yang dipekerjakan di pertambangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah beberapa bulan bekerja, Adam merasa rindu untuk melihat kedua orang tuanya. Adam pulang dengan membawa uang yang cukup banyak. Adam ingin menunjukkan bakti dan rasa cintanya pada orang tua. Sesampai di rumah, Adam memberi ibunya uang hasil kerjanya di Sawah Lunto. Namun, reaksi ibu membuat Adam sangat kaget. Ia tak menyangka ibu yang ia hormati dan ia sayangi menolak pemberian Adam. Uang pemberian Adam dilempar oleh ibunya. Dengan amarah, ibunya membentak, "Bukan ini yang kuharapkan darimu." Pemberian Adam benar-benar tidak disentuh oleh ibunya. Batin Adam terguncang. Hatinya benar-benar hancur. Sungguh sebuah kemarahan yang tak pernah ia harapkan. Inginnya membahagiakan orang tua, malah sebaliknya. Adam mendapatkan murka dan amarah dari ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Setelah cukup lama terdiam, Adam mulai menenangkan diri. Ibunya tidak rela melihat dirinya bekerja sebagai mandor di pertambangan batu bara di Sawah Lunto. Menurut ibunya, pekerjaan itu adalah perbuatan kejam yang tidak beradab. Layaknya melakukan penyiksaan dan penindasan bagi orang-orang yang tak berdaya. Itu perilaku penjajah yang tak berperi kemanusiaan. Usai menerima kemarahan ibunya, Adam mulai menata hidupnya, berusaha mencari arah yang benar. Akhirnya Adam memutuskan untuk beralih dari seorang mandor penindas menjadi penolong bagi orang-orang yang tertindas. Adam bertekad untuk menebus kekecewaan ibunya. Ia tak ingin hidup sebagai anak yang durhaka pada orang tua. Adam mulai belajar agama dengan mengaji di surau Jembatan Besi, surau yang menjadi basis ulama Minangkabau. Dengan segala kemampuannya, Adam mulai merubah perilaku buruknya. Belajar dengan bimbingan Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahanda dari Buya Hamka. Usai belajar pada Syekh Abdul Karim Amrullah, Adam meneruskan pelajarannya kepada Syekh Daud Rasidi yang biasa dipanggil dengan Inyak Daud di Balingka. Pada tahun 1914, Adam diantar oleh Inyak Daud kembali ke Padang Panjang untuk belajar di Surau Jamil Jaho. Adam balai-balai kini telah berubah 180 derajat. Hidup yang dilaluinya semakin tertata. Perilaku buruk semasa dianggap perewa gadang telah hilang seiring meningkatnya pemahaman terhadap ajaran agama. Preman dan jagoan kampung yang ditakuti kini telah berubah menjadi lelaki yang alim dan bijaksana. Adam ingin menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Adam ingin membahagiakan orang tuanya.
Pada tahun 1916, Adam Balai-Balai membuka surau sendiri, sebuah halakah sederhana di kampung Pasar Baru Padang Panjang. Cukup banyak anak-anak muda yang mengaji dengan Adam Balai-Balai di kampung baru. Pengajian Adam kemudian berubah menjadi Madrasah Irsyadin Nas, yaitu sekolah untuk masyarakat yang hidup sederhana. Tidak hanya aktif sebagai pendidik, Adam Balai-Balai juga aktif dalam perjuangan menentang kolonial. Tidak hanya aktif sebagai pendidik, Adam Balai-Balai juga aktif dalam perjuangan menentang Belanda dan Jepang. Pada tahun 1928, Adam Balai-Balai terlibat aksi menentang kebijakan Belanda yang ingin menerapkan guru ordonansi dan ordonansi sekolah liar di Minangkabau. Pada zaman pendudukan Jepang, Adam Balai-Balai ikut terlibat dalam mendirikan Majelis Islam Tinggi atau MIT sebagai wadah tempat bermusyawarah dalam menghadapi politik penjajah Jepang. Demikianlah kisah seorang pemuda Minang yang berawal dari seorang preman dan jagoan kampung tanpa tanding atau dikenal dengan Parewa Gadang, yang beralih dan bertobat menjadi ulama, pejuang dan pendidik yang cukup ternama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.